warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Master Trick Channel. Di malam hari ini saya akan membahas hal penting untuk driver mendapatkan orderan lebih dahulu. Walaupun driver tidak ada riwayat, ini akan saya jelaskan dan semoga membantu mendapatkan orderan. Ini yang tahu kebanyakan driver-driver lama atau gojek-gojek lama zaman dulu waktu orderan itu terdekat. Jadi kalau yang sekarang yang terdekat itu Shopee sama Grab. Jadi saya akan menerangkan Anda, membantu Anda untuk mendapatkan orderan lebih dahulu daripada driver-driver lain, dan Anda tidak keliru melihat konten saya ini dan mendengarkan pengalaman-pengalaman saya ini. Semoga membantu Anda dalam mendapatkan orderan. Ini saya bahas tentang satu jaringan. Ini kalau ada yang sudah tahu, ya silahkan mau dicoba lagi. Kalau yang belum tahu atau driver baru, silahkan dicoba. Semoga berjodoh dengan cara saya ini, dengan satu jalur internet. Gimana kita akan mendapatkan GrabFood duluan? Pasti teman-teman bertanya dan berpikir. Mohon tolong jangan di skip. Biar tidak terjadi salah paham, akan saya jelaskan pelan-pelan gimana caranya kita mendapatkan orderan duluan daripada driver-driver yang lainnya. Dan kita itu belum pernah punya riwayat di situ, kenapa kita dikasih orderan duluan? Pasti teman-teman bisa bertanya-tanya, ini kenapa, ini seperti apa caranya? Akan saya jelaskan. Pertama-tama kita tahu jaringan, seumpama resto ya, kita deketi resto rame dan kita tahu di situ itu, di resto itu banyak orderan. Gimana caranya untuk teman-teman membuat satu jalur internet dari resto ke HP kita? Yang dimaksud begini, kebanyakan resto kan pakai wifi kalau resto yang besar-besar. Jadi kita minta sandi wifi-nya. Gimana caranya kita mendapatkan sandi wifi dari resto yang ramai atau banyak orderannya? Loh, kenapa kok kita nyambung wifi, harus kita nyambung wifi dari resto? Karena begini, itu sama saja satu jalur. Kita itu koneksi internet dari resto kita sambungkan ke HP kita, itu sama saja satu jalur. Di tempat kita jarang mental, itu jarang. Yang saya maksud begini, ini yang mudah aja penjelasan saya, yang paling mudah. Kita punya gayung, kasih air, punya 3 gayung, dikasih air semua. Yang satu gayung itu kita kasih pewarna, pasti otomatis di satu gayung itu pewarnanya menyebar. Tidak mungkin dia ke gayung yang sebelah-sebelahnya. Pewarnanya yang saya maksud. Itu sama seperti orderan. Jika orderan masuk di jalur wifi, masuk, otomatis yang satu jalur atau HP kita itu dikasih orderan duluan, itu kemungkinan besar banget daripada yang jalurnya di luar dari resto. Yang saya maksud seperti itu. Kalau di luar dari resto sama aja kuat-kuatan sinyal. Tapi kalau satu jalur di wifi restoran, itu sudah kita menang. Masang tuyul aja bisa kalah dengan satu jalur wifi dari resto di HP kita.
Jadi gimana caranya kalau teman-teman tahu resto rame, bisa wifi diminta, seandainya kita sambungkan wifi-nya, kita dekat aja sama resto itu, taruhlah 5 meter atau 7 meter, itu masih aman. Jangan sampai lebih dari 10 meter dari wifi resto. Maksudnya kita bisa di luar resto nunggu nggak apa-apa. Ini juga bermanfaat juga bagi yang driver Shopee. Driver Shopee itu kan kebanyakan sekarang banyak banget yang pakai tuyul atau fake GPS. Tapi kalau kita satu jalur juga, kemungkinan mental yang pakai tuyul fake GPS kemungkinan kalah. Karena kita berada di satu jalur. Walaupun titiknya itu di atas titik resto, tapi kan bukan satu jalur. Itu sudah di luar jalur tapi dekat. Tapi kalau kita kan satu jalur, kalau kita bisa minta sandi wifi dan wifi-nya connect dengan HP kita. Itu yang saya maksud ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar orderan itu masuk ke tempat kita. Gimana kalau resto kecil yang ramai orderannya? Teman-teman pasti tanya juga, ini kalau seperti ini teman-teman tanya, yang tidak ada wifi-nya, tapi orderannya banyak. Jadi kalau tidak ada wifi, resto kecil, apa resto rumahan, tapi orderannya kenceng, kita nongkrong di sekitar situ, kita bisa kalau mengizinkan resto itu, kalau resto kecil atau bukan resto besar ya, resto kecil itu kalau dia memakai HP tidak memakai wifi, caranya kita minta tethering kalau boleh ya. Kalau di tethering itu sama aja kita satu jalur teman-teman ya. Jadi harapan kita kalah itu kecil. Kemungkinan besar kita menang mendapatkan orderan dan bisa memborong orderan. Jadi kalau di resto kecil yang resto itu memakai HP, gimana caranya merayu untuk kita tethering sama HP resto yang rame, yang tidak memakai wifi. Kita nggak usah jauh-jauh, mamanya restonya di dalam, HP-nya dalam, kita di luar aja. Itu berguna juga bagi Grab, Shopee itu berguna. Tapi Shopee kan sekarang ada yang mental, sekarang udah sistemnya agak mental, tapi harapan besar untuk mendapatkan orderan, jika di situ banyak yang tuyul atau pakai fake GPS, kemungkinan kita lawaran aja atau polosan, kemungkinan kita menang. Sama juga seperti Grab, jika Grab Food ada yang masang fake GPS atau tuyul di sekitar situ, di resto itu, kalau kita satu jalur pakai wifi atau pakai tethering HP punya resto, itu kemungkinan besar akan jatuh ke tempat kita. Ini hal penting yang saya omongkan, semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silakan subscribe di channel saya. Semoga tambah membangun channel saya dan saya semakin semangat membagikan pengalaman-pengalaman saya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.